Kemarin udah bilang, majulah pimpin perubahan, pimpin reformasi jilid kedua. Udah bilang saya nggak bakat kalau untuk demo-demo gitu. Saya ini dikenal lembut pada casing penampilan, tapi keras pada konten. Tapi terus terang, kalau sudah menyangkut prinsip, nggak ada kompromi. Apalagi menyangkut agama, menyangkut umat Islam. Saya bilang sama keluarga, sama kawan-kawan dekat, usia saya 65 tahun sekarang. Kalau usia Hijriah tambah 2 ya, 67 tahun sudah di atas usia Rasulullah waktu wafat. Kapan ajal menjemput kita harus siap. Tapi saya tidak ingin nanti menangis, apalagi merangkap dari alam barzakh. Karena saya sepakat pendapat roh di alam barzakh bisa mengetahui apa yang terjadi di dunia ini. Saya tidak mau menangis dan meratap melihat umat Islam yang besar jasanya bagi republik ini, tapi terpuruk, terpikirkan, tertekan dan tertuju. Karena pernah dapat amanah di organisasi Islam Muhammadiyah yang apa yang mau lakukan ketika diberi amanah, dan tidak mau seperti itu. Maka terus terang tidak ada target-target politik apalagi kekuasaan, itu sudah lewat. Tapi memastikan kepentingan Islam dan umat Islam, izul Islam dan muslimin. Mudah-mudahan saya diberi kekuatan untuk istiqomah. Amin. Diberi kekuatan untuk tetap berpegang pada prinsip di dalam melakukan perjuangan ini, walaupun itu ada keterbatasan terkait dengan umur, usia, dan juga kegiatan baru. Saya dalam lembaga pendidikan yang belum selesai, pendidikan universitas internasional dan lain-lain sebagainya. Yang mudah-mudahan ini baik-baik saja. Dan kalau tidak baik, kita tinggal duduk manis, berdoa. Apalagi khususnya saya bilang sama tokoh-tokoh agama lain, bukan sektarian, tapi jangan umat Islam itu dipinggirkan. Tidak perlu dianak emaskan. Jangan ada Islamofobia. Jangan ada rasa kebencian yang memang takut kalau Islam bangkit maju ini jadi negara Islam. Tidak benar. Muhammadiyah sudah selesai. Negara Pancasila sebagai darul ahli wa syahadah. Itu yang harus kita lakukan ke depan. Jadi Bapak, Mas, karena ada hikmahnya nggak lolos dari caleg ya. Ambil hikmahnya. Enggak usah lari di alun-alun pakai celana kolor. Ambil hikmahnya. Faidah farota ansab wa ila rabbika farghab. Lakukan apa-apa, ada hikmahnya. Ikut di Muhammadiyah. Pengurus. Bukan ya, lebih bagus aktif di Muhammadiyah saja daripada jadi anggota DPRD ya. Jadi anggota DPRD hanya dapat ujroh, gaji nggak terlalu tinggi ya. Anak saya, putra saya nomor 1, wakil sekjen DPP PAN, ketua DPD PAN Jakarta Selatan, dia anggota DPRD DKI. Karena mau maju lagi kemarin ini, datang Pak, maju ke rumah dia dekat rumah tangga. Para Zanti Finansial, Pak, bahwa ini Pak, konstituen itu di Bali itu Jakarta Irlanda, Kebayoran Lama, Kebayoran Baru, Pangsegara, Jakarta Selatan, dan para kiai-kiai NU yang kemudian selama ini tokoh-tokoh masyarakat, semuanya amin Pak. Sementara partai itu tak mencalonkan yang lain. Kenapa? Ya itulah risiko perjuangan terserah kamu. Itu dia. Boleh nggak undang para tokoh-tokoh itu? Undanglah kiai-kiai dari 50 orang datang. Ayo tahu dulu. Perkenalan 1, 2, 3, 100% mendukung Anies Muhaimin. Ada anak saya. Ini kami mengikuti dukung 01 ini membaca pernyataan Pak Kiai Bin. Oh iya, saya pernah membuat pernyataan seperti itu. Tapi karena ini kalau Dani ini putra Pak Kiai, nanti kami dukung juga. Nggak tahu, saya nggak tanya-tanya itu. Lolos apa tidak dia gitu. Nggak pernah melapor juga untuk jadi anggota DPRD DKI untuk kedua kali. Yang tahun lalu dia datang, saya
jangan bawa nama papa, mandiri. Yang kedua, papa depan papa. Saya tidak bisa bantu secara materi, karena saya bukan orang yang berpunya. Saya mencoba berpihak bagi orang. Yang ketiga, jadilah politisi sejati. Jangan nanti kalau terlaksana jadi anggota DPRD melanggar undang-undang negara, apalagi undang-undang agama, apalagi dipanggil oleh KPK, OTT, apa yang akan mengantarkan kamu ke baris kritik. Ada orang tua bilang, Pak ini betul ngomong begitu gitu. Ya betul. Sudah takut nanti kalau jadi pendatang, kenapa takut? Rasulullah, jika Fatimah putri kesayanganku mencuri laqata'tu yadaha, aku potong tangannya. Rasul yang pernah terjadi, sudah dipotong tangannya. Ya, tapi sekaligus bagi dia. Ya, waktu sudah sholat, nah, yang kedua ingat ya jadi bapak. Untuk periode kedua ini datang lagi tempat Rasulullah. Gimana cara bantu? Tadi sudah ada protokol. Tahu dia bikin video datang yang bawa ini kayak kamera aja. Saya bilang Anda jika politik menjadi pilihan hidup, perjuangan dan pengabdian, maka jadilah politisi sejati yang amanah, yang beristiqomah, pertama berpegang teguh pada nilai-nilai kebenaran, kejujuran, keadilan, yang amanah, dapat dipercaya dan penting bagi masyarakat. Rupanya dijadikan kembali itu oleh dia itu. Pada foto dia sungkem sama saya, ada kalimat saya tadi itu dipasangnya di depan rumah. Nanti kamu nggak taktis. Kok baliho itu kamu pasang di depan rumah? Kan kami jelas memilih kamu nanti. Pasangnya jauh-jauh ke sana. Oke, yang selanjutnya moderator dan sebelah sana. Monggo Ibu silakan. Saya nggak Dulu ya, mohon disampaikan identitas dulu. Nama dan dari mana? 9.30 ya. Nah, Ini batas paling akhirnya 9.30 ya. 2017. Ya, monggo. Ini karena apa? Cahaya yang kencang dari Singkat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Ghaffar dari MBS Miftahul Pengajaran. di IBS, MBS, Ustaz Ersa. Ya. Iya. Ada dua pertanyaan. Satu saja. Baik. Satu terkait dengan tema pengajian kebangsaan. Mungkin seperti ini, pengalaman di pemilu sebelumnya itu kan ada dua calon, kemudian ketika sudah selesai, yang tadinya oposisi kemudian bergabung ke partai yang menang. Apakah dengan tadi cerita perjuangan dari panjenengan itu nanti di akhir kemudian dari paslon yang kalah kemudian akan juga bergabung seperti itu? Itu cara menyikapinya dari kita bagaimana, Pak Nur? Apakah bergabung atau tidak jangan ditanyakan pada saya. Tanyakan pada mereka. Tapi paradigma etik saya tidak bersetuju hal seperti itu, dan juga punya dampak dalam kehidupan politik kita. Tidak ada lagi check and balances dalam bahasa ilmu politiknya. Tidak ada lagi yang mengawasi, akhirnya sama semua. Gara-gara itulah sekarang ini merasa kun fayakun. Dan apalagi banyak yang mohon maaf tiarap, takut karena sudah dijebak. Wah, kalau cerita-cerita itu para elit politik di ibu kota sana tahu banyak. Maka waktu itu terus terang ya, karena Prabowo datang ke rumah dan selama pilpres 3 kali ditelepon
dan tidak pernah lebih dari 1 menit kalau saya bicara via telepon dalam bahasa Inggris. Ada biasanya ya, kalau saya ingin atau dia ingin lewat sekretarisnya telepon dari bahasa Inggris. Kalau saya kasih syarat, jawabnya yes sir, yes sir, yes sir. Nah, tapi begitu melakukan langkah-langkah karena kalah, sebenarnya kalau menurut saya sama kayak sekarang ini, sekarang lebih berat. Ya, kecurangan itu ada, tak berdaya. 700 KPPS wafat, diam semua kita. Saya dirikan aliansi rakyat peduli tragedi pemilu dan lain sebagainya. Ada kawan dokter, nggak ada yang berani keluarga mengaku untuk diotopsi. Sekarang ini sudah ada 100 ya. 24 ini. Dan datang Sandiaga Uno, karena sering ikut pengajian COVID di rumah. Satu waktu mending kelompok saya tidak setuju kalau gugatan ke MK bagus, karena sudah kita bayangkan senario itu. Tapi kubu Prabowo bukan kubu ya, faksi mereka satu itu, Prabowo Sandi mendorong menggugat, terjadilah yang telah terjadi. Setelah terjadi, terima lagi jabatan. Sandi jadi menteri juga. Saya datang, ada kawan saya ke beliau, telepon, bisa di depan Mas Sandi, mohon maaf, sampaikan pada beliau saya tidak mau mengucapkan selamat menjadi menteri. Jadi itu sikap saya. Tapi nggak tahu, saya yakin, nggak tahu ya, orang-orang kalau Anies mungkin nggak ingin, nggak tahu saya. Andainya 02 yang menang, Ganjar, Mahfud, Allah. Kalau saya dari sudut paradigma etik saya tidak setuju seperti itu. Ada juga perusak etika demokrasi dan lain sebagainya. Tapi kita belum tahu ya. Ternyata yang menang 01. Amin. 05. Amin kurang. Amin. Apakah 02 mau jadi menteri? Jangan mau ya. Wakilnya jangan mau juga nanti. Saya tidak tahu Komisi Percaturan Politik, kalau tahu ketua umum Partai Demokrat, jadilah menteri. Agraria itu. Ini beredar luas. Saya ditanya oleh orang lagi tolong berikan kabar besok dalam rapat kabinet di Istana AHY akan bertemu dengan Muldoko. Apakah mereka berangkulan? Aduh, saya nggak jawab. Tapi ada wartawan yang saya kenal, yang model juga. Selain saya dalam perjalanan dan konsentrasi, saya jawab PGP. Emang gue pikirin. Oke, terakhir soal ibu. Pembelajaran sekolah yang ibu terima kasih. Ada satu. Terakhir ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutmainah dari pimpinan Ranting Aisyah pada Tengah. Bapak, saya akan bertanya singkat saja, Pak. Kalau kita melihat dan mendengarkan pakar-pakar politik di Indonesia, itu katanya Indonesia itu dalam keadaan tidak baik-baik saja, Pak. Itu mohon untuk diceritakan secara singkat. Terima kasih. Tidak setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak setuju dengan kesimpulan itu. Indonesia tidak baik-baik saja. Kenapa? Karena kenyataannya sangat-sangat tidak baik.
juga tidak baik-baik saja, itu ada bahasa Jawa juga. Ada ya? Ada ya? Tidak baik-baik saja. Bilang dan dialog di TV, saya tidak setuju dengan konferensi pers. Mengapa tidak setuju? Karena sangat-sangat tidak baik. Ada kerusakan akun dan serius, ada kemungkaran struktural, dan ada juga kemungkaran kultural. Menjadi sempurnalah kerusakan bangsa ini. Kalau tidak dicegah sekarang, dibiarkan jalan 5 tahun ke depan semakin rusak. 2029 ini saya jawab pertanyaan ibu tadi. Ini tambahan dari saya untuk komentar saya. 2019 di hadapan 500 kiai pimpinan pondok pesantren alumni Gontor di Gontor. Saya disuruh berbicara oleh Pak Kiai. Kalau ya, itu sudah hasil 2019. Kalau nanti 2024, 5 tahun yang akan datang, tidak ada perubahan, tidak ada intervensi, kita mengubah keadaan, mengubah struktur, undang-undang dasar, dan budaya bangsa yang tadi disebut sudah menyimpang itu, maka satu, kelompok politik yang Islamofobis, yang anti-Islam, yang benci Islam, yang tidak ingin umat Islam bangkit secara politik akan lenggang kampung pada 2024. Lenggang kampung, kenapa pakai kampung? Lenggang kampung. Ini yang terjadi selama ini, apa yang saya prediksi. Lenggang kampung, percaya diri, yakin menang semenang-menangnya. Sampai sekarang pun mungkin belum berubah. Dan anti kritik, profesor dari UGM, UII, dan banyak kampus rokok. Nah, ini itu hak demokrasi. Ini kan yang sungguh membunuh. Ini tidak baik bagi demokrasi Indonesia. Nah, saya lanjutkan kesimpulan kedua waktu itu saya sampaikan. Kalau nanti berhasil karena lenggang kampung, karena tidak ada perubahan, tidak ada yang mencegah, walaupun zolim, seperti hadis tadi itu, 1 periode ke depan 2029, mungkin sebagian besar dari kita tidak ada di dunia ini. Kekuatan formal politik Islam dan politik umat Islam yang diwakili oleh partai-partai Islam dan partai-partai berbasis masa Islam akan ibaratnya dalam bahasa Arab, wama baqiyat illa ismuha, wama baqiyat illa rasmuha, tak tersisa kecuali nama, tak tersisa kecuali kerangka. 29 nanti. Maka bagi umat Islam berapa? 29 sampai 45, 1 abad kemerdekaan, kita tidak menikmati Indonesia emas orang lain. Maka bagi yang tua-tua ini yang berhenti beramal ma'ruf nahi munkar, kita akan diminta pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon maaf saya menjelaskan ya adik-adik yang lebih muda, ini yang kita lakukan sekarang ini. Oleh karena itu, selain tadi ikhtiar, gerakan, kita tahu ini sudah ada yang tahan diri, memang tidak ada figur saja. Bulan 8 ada Pak Amin Rais, ada bilang, nanti jadilah kayak Amin Rais, informasi jadi kedua, waduh, saya tidak bakat dalam berpikir, tapi saya tidak ingin berhenti berpikir, berbicara, ini juga berbicara, tapi jangan hanya dengan hati, diam, hanya menanggapi dengan hati. Padahal ada abul iman, kata hadis. Itulah iman yang selemah-lemahnya. Ya, mudah-mudahan tapi pesan saya, kita semua warga Muhammadiyah, apapun partai politiknya, ini tadi PKS, mungkin di sini banyak yang masih PAN, ada ya? Kalau PAN ada?
Oh nggak jadi juga sikap Malik mengatakan partai apa? Partai Umat ada? Ada. P3 ada. Apa? Nasdem, PKS, Gerindra, PKB, saya kira nggak ada PKB di luaran sana. Apapun partai kita, apapun paslon kita, tadi saya bisik-bisik ke moderator di Pegajangan ini berapa, nomor berapa? Ayo 03 angkat tangan. 02 angkat tangan. 04. Ya apapun jangan berpecah belah. Ikhtiar amal ma'ruf nahi munkar jalan terus. Tapi apapun nanti asal sudah jalan benar, disitulah takdir. Maka kita bertawakal. Baru yang kedua, umat Islam berbenah, benahi pendidikan, lahirkan kader-kader umat yang berkualitas sumber daya insani. Benahi ekonomi, kita harus menguasai ekonomi. Jadi orang kaya, dengan kuasa ekonomi kita bisa berbuat untuk dakwah Islamiyah. Ini pesan untuk Pegajangan. Jangan robohnya toko kita, robohnya lapo kita. Saya kira Pegajangan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi umat harus berkesinambungan, lahirkan generasi-generasi penerus yang melanjutkan cara lebih baik dan lebih baik lagi. Saya juga sedikit mengamati mengikuti berita-berita yang berkembang. Ini andalan Muhammadiyah, cabang Pegajangan, walaupun cabang sudah 4 kali menjadi solusi baik Munas Tarjih. Pertama tahun 27, baru berapa tahun Muhammadiyah? 15 tahun. Menjadi solusi baik Munas Tarjih tingkat nasional. Tahun berapa lagi? Sekarang diulang tahun 2024. Ini luar biasa Pegajangan ini. Karena ada cabang yang saya ketahui yang mampu mendirikan universitas kecuali cabang Muhammadiyah Pegajangan. Tapi saking baiknya cabang Pegajangan pakai nama Pekalongan. Jadilah Universitas Muhammadiyah Pekalongan. Apalagi yang mau didirikan rumah sakit ada besar, masjid yang memang seperti ini, ada aula, ada tapi jangan melupakan ekonomi. Karena bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kita semua bagian kita wafat menjadi pionir kebangkitan ekonomi umat. Jawabannya harus jangan banyak yang berdiaspora keluar, jadilah mungkin apa misalnya profesional, ikut politik, habis uang, gak terpilih juga dan lain sebagainya. Tolong pesan serius bapak-bapak, ibu-ibu yang masih ada di sini usahanya luar biasa peran dari Pegajangan untuk dakwah Muhammadiyah dan dakwah Islam. Saya kira ini silaturahim dan silaturahim kita, mohon maaf. Jadi terus terang saya menyiapkan diri bicara tentang hikmah puasa Ramadan. Moderatornya menghasut untuk bicara soal pemilu dan pilpres. Tapi juga ini bagian dari agama kita. Dengan demikian saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Saya tutup dengan nafsuhu minallah wa berkoli wa basyirul mu'minin billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor APSI dan perlu Bapak Ibu ketahui telah hadir di sini
Ketua Majelis Tabligh PP Muhammadiyah Ustaz Fatur Rahman Kamal dipersilakan untuk maju ke depan. Ustaz, gimana tadi?